Shalom saudara-saudara rekan PKP dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur, kita berbangga di hadapan Tuhan bahwa Tuhan selalu menjadi penolong dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan teristimewa pada saat ini memberikan kita waktu kesempatan yang begitu indah berada di sekitar hadiratnya melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 98, lebih dekatlah pada Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Lebih dekatlah pada Tuhan, tariklah aku juru selamatku, dan selanjutnya. Lebih dekatlah pada Tuhan, tariklah aku juru selamatku, bawa dekat pada hatimu, lindungiku dalam naunganmu, lindungiku dalam naunganmu. Lebih dekatlah pada Tuhan, sampai di surgaku disambutlah. Sana ku tinggal selamanya, lebih dekat pada dada Tuhan, lebih dekat pada dada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, mensyukuri segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini, memberikan kami waktu yang begitu indah untuk berada di sekitar hadirat-Mu, dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan diajarkan, firman-Mu ini menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kami ini, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Melalui firman Tuhan saat ini kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu membangun ketekunan. Saudara-saudara, rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ajaran mendasar yang harus kita lakukan supaya memiliki iman yang berkualitas di dalam diri kita ini adalah membangun ketekunan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita ini. Bagaimana itu yang disebut dengan ketekunan? Ketekunan itu adalah tinggal tetap. Artinya bahwa kita tidak pernah berubah sedikit pun, dan apapun yang menjadi masalah dan pergumulannya, ketekunan itu tetap kita buat, ketekunan itu tetap kita bangun di dalam diri kita ini. Bahkan pun juga dikatakan bahwa salah satu pengertian dari ketekunan adalah daya tahan di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketekunan itu mengingatkan kita bahwa
Hal ini amat penting dalam menjalani kehidupan kita ini. Karena ketekunan itulah yang memberikan kita kemampuan-kemampuan dalam menghadapi setiap masalah apapun. Baik itu ketika kita sedang menghadapi penyakit, ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan, ketika kita menghadapi tawaran, ketika kita menghadapi godaan, gaya hidup hedonisme, bahkan pun penting dalam hal mempertanggungjawabkan totalitas perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, ketekunan itu amatlah penting kita bangun di dalam diri kita. Bahwa selain membuat kita kokoh menghadapi tawaran dan godaan, bahwa ketekunan ini pun jugalah yang sangat kita butuhkan supaya kita mampu mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita ini secara benar di mata Tuhan. Maka itulah sebabnya kita akan sama-sama lebih jauh merenungkan firman Tuhan bagi kita, bahwa apakah manfaat dalam membangun ketekunan. Yang pertama yang saya dapat simpulkan adalah, manfaatnya yang pertama adalah meneguhkan iman bagi kita. Saudara-saudara, rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sadar bahwa banyak hal yang bisa membuat kita goyah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bisa kita goyah karena penyakit, kita bisa goyah karena beban hidup, kita bisa goyah karena harapan-harapan yang sangat kita dambakan belum kunjung terwujud di dalam diri kita ini. Bisa saja, atau harapan-harapan yang lainnya membuat kita bisa goyah di dalam diri kita. Nah, karena ingat, kita ini adalah manusia yang tidak akan pernah terlepas dari hal-hal seperti itu. Tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Tidak ada siapapun yang bisa melepaskan diri dari masalah. Sekalipun dia berusaha membangun iman yang teguh, tetapi ingat baik-baik, pasti akan menghadapi masalah di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa iman yang teguhlah yang membuat kita mampu menghadapi dan melewati lembah kekelaman seperti itu di dalam diri kita. Sehingga bagi orang yang beriman yang teguh, bagi orang yang terus membangun ketekunan di dalam kehidupannya, bagaimanapun masalahnya, bagaimanapun beban hidupnya, bagaimanapun mungkin ada harapan-harapan yang belum kunjung didapatkan di dalam hidupnya, namun dia tetap senantiasa berserah, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebab mereka sungguh sadar bahwa iman kepada Tuhan seperti itulah yang bisa menjamin untuk menemukan hidup yang lebih baik di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kita anggap enteng itu ketekunan. Ketekunan itu bisa berupa ketekunan kita dalam beribadah kepada Tuhan, ketekunan dalam membaca firman Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan pada hari Minggu yang lalu, bahwa ingat, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam iman melebihi firman Tuhan yang kita pelajari. Maka itulah sebabnya dibutuhkan ketekunan. Tekun dalam belajar firman Tuhan, tekun dalam berdoa kepada Tuhan, tekun dalam mempertahankan iman keyakinan. Sebab ini semualah yang menjadikan iman kita berkualitas, dan hal ini semualah yang membuat kita mampu melewati tantangan dan pergumulan apapun di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya kalau kita memperhatikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus selalu menekankan bahwa pentingnya membangun ketekunan, sebab hanya dengan tekunlah, membangun ketekunan kepada Tuhanlah, maka apapun yang kamu hadapi, kamu mampu melewatinya, karena Tuhan bersama dengan kita, dan kuasa Tuhan menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kuasa sebagai penopang dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua,
Apakah manfaat membangun ketekunan di dalam kehidupan? Yang kedua adalah membuat kita fokus kepada tujuan yang benar. Ingat, ketika kita membangun ketekunan di dalam diri kita ini, membuat kita untuk tetap fokus kepada tujuan hidup yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sadar bahwa ada begitu banyak tujuan-tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita supaya diberkati, tujuan hidup kita supaya kita menjadi sukses, tujuan untuk menjadi orang kaya, tujuan untuk memiliki karir yang baik, tujuan untuk menjadi pribadi yang dihormati. Saudara-saudara, tujuan-tujuan seperti itu tidaklah salah dalam menjalani kehidupan kita. Namun itu bukanlah tujuan yang utama, atau itu bukanlah tujuan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tujuan yang terpenting atau tujuan yang utama di dalam diri kita ini adalah bagaimana caranya supaya kita mampu membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup yang senantiasa mampu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, seberapapun, segudang apapun prestasi yang kita dapatkan, sebanyak apapun kekayaan yang mampu kita kumpulkan, kita mampu cari di dalam diri kita, tetapi jika tujuan utama kita belum ada, maka pada akhirnya semuanya itu menjadi sia-sia. Maka prinsip hidup yang benar adalah kita harus mengerjakan tujuan yang paling utama di dalam diri kita ini, yaitu hidup selalu menyenangkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Barulah kita berusaha, barulah kita berjuang dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Maka dengan demikian, apa yang kita dapatkan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi diri kita, dan begitu pun juga bahwa akan menjadi upah kita dalam kerajaan surga nantinya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kita terlena dengan gaya hidup hedonisme sekarang ini. Jangan kita terlena dengan persaingan hidup sehingga kita melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan-tujuan hidup yang lainnya yang kita butuhkan memang kita perlukan untuk kita cari, tetapi ingat, jangan pernah melupakan Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika kita sudah mampu menetapkan tujuan kita dan kita sudah mampu mengutamakannya, mengerjakannya di dalam diri kita, maka inilah yang disebut orang yang sudah memiliki tujuan hidup yang benar di dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangun terus ketekunan di dalam diri kita, sebab ingat baik-baik, ketekunan itulah yang mampu membuat kita tetap fokus kepada tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk kita kerjakan. Selamat membangun ketekunan. Kita yakin dan percaya bahwa melalui ketekunan yang kita bangun, sekalipun itu kita bersusah-susah, berupaya membangunnya, tetapi semuanya itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan pahala, mendatangkan berkat bagi orang yang terus setia di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Maka kita menutup renungan kita pada saat ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu, dan kami mohon terus Roh Kudus akan memeteraikannya di dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu telah menyampaikannya dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan. Begitupun juga hamba-Mu saat ini masih dalam kondisi yang kurang fit, namun kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan baru untuk bisa melayani saat ini. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk seluruh anggota PKP dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang selalu memberkati di dalam hidup mereka. Memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai aktivitas kehidupan, memberkati dalam rumah tangga mereka, bahkan terlebih jadikanlah mereka sebagai saksi-saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dalam menjalani kehidupan mereka, untuk selalu hidup bersyukur, untuk selalu hidup memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan dalam seluruh langkah, dalam seluruh perjalanan kehidupan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, memberkati pengurus PKP yang ada, dari ketua sampai kepada anggota-anggota, supaya ke depan mereka terus sehati sepikir dalam membangun kebersamaan dalam mengangkat pelayanan. Kami pun juga mendoakan bagi anggota-anggota PKP yang terganggu kondisi kesehatannya, Tuhan yang menjamah memulihkannya, dan oleh anugerah-Mu, oleh tuntunan-Mu, maka mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau terus memberkati, Engkau selalu mengurapi dalam menjalani kehidupan, dan terlebih mereka semua mampu membangun iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu untuk hidup memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah doa kami yang kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.